Alex Vergy, seorang lelaki keturunan Belanda yang kuliah di Jepang. Dia adalah laki-laki pertama yang aku sukai, sekalipun dia jauh dari kriteria yang aku inginkan. Mata hijaunya adalah intrik utama yang selalu sukses menghipnotisku untuk selalu menatapnya. Awal pertemuan kami adalah saat aku mengambil studi di Jepang. Dia berperan sebagai tetangga baik dengan menawarkan masakan hamu di musim panas. Dia menemaniku menelusuri Nishiki Market demi menjajal masakan khas Jepang yang sayang untuk dilewatkan. Masakan berat seperti sashimi hingga makanan-makanan kecil seperti takoyaki sudah pernah aku cicipi. Waktu 4 tahun bersama Alex terlalu singkat, meskipun aku nyaris menghafal setiap jengkal jalanan Kyoto karenanya. Kulemparkan pandangan ke arah kuil Shimogamu Jinja. Masih terasa sekali ingatan ketika aku dan teman-teman berkunjung ke bangunan merah itu untuk menyaksikan perayaan Yabusame Shinji. Awalnya aku serius dan takjub melihat peserta dengan pakaian bangsawan zaman dulu menunggang kuda dengan kencang sambil memanah ke arah sasaran sejauh 35 meter. Seumur hidup, baru sekali aku melihat pertunjukan yang menakjubkan seperti itu. Jangankan festival Yabusame, busur panah saja tak pernah kulihat sebelumnya. Aku tak tahu jika memanah adalah hal yang paling mengesankan sejauh yang kuamati. Namun, ada yang lebih menarik daripada pertunjukan panah itu. Aku melihat Alex di kejauhan, dan dia sedang menatapku, seolah akulah pertunjukan yang menarik di matanya. Sadar telah terpergok, dia tersenyum malu dan menghampiriku. Aku menyukai ekspresi wajahnya saat itu, apalagi saat lelaki berdarah Belanda itu berkata dengan intonasi lembut. Dalam bahasa Inggris, dia berkata, "Kau cantik, membuatku tak bisa berhenti menatapmu. Aku ingin kau tetap di sampingku, mengurungmu dalam retina mataku." Aku pikir kami resmi berpacaran kala itu. Di sela-sela festival Yabusame, di bawah hiruk-pikuk keramaian, di saat panah melesat dengan cepat, aku kira salah satu anak panah telah menembus hatiku. Aku tersenyum, menundukkan kepala, tersipu malu, sambil mencoba merasakan hati yang menghangat. Merindukannya saja begitu indah, sama sekali tidak ada rasa menyakitkan. Jika aku tidak kembali ke Indonesia, mungkin kami sudah berada di Osaka dan menetap di kota berlogat Kansai itu bersama-sama. Itu keinginan yang diutarakannya padaku 2 bulan sebelum kepulanganku ke Indonesia. Kini sudah 6 tahun sejak festival Yabusame. Masihkah ia menungguku? Jika aku melanjutkan S2 di Kyoto University, mungkin saat ini kami sedang bergandengan tangan sembari berjalan berdua di Nakanoshima Park, Osaka. Namun aku memilih melanjutkan kuliah di Perancis. Terlalu banyak angan-angan dan impian yang kurajut bersamanya. Aku masih ingin bertemu dengannya dan menagih janji menjadi pengantinku suatu hari nanti. Namun aku tidak yakin itu akan benar terjadi. Semua kalimat manisnya seringkali disertai keraguan. Hari ini aku mendatangi Jepang, sekedar berlibur. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tangan. Jika ia tetap bekerja di Bank of Kyoto, seharusnya ia akan pulang sebentar lagi. Kedatanganku mungkin tak akan lama. Aku hanya ingin berlibur sejenak, mendinginkan isi otak yang penat
setelah perjalanan panjang mengejar beasiswa dan lulus dari INS Paris. Aku juga butuh bertemu dengannya. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Dia harus tahu. Kupastikan aku memiliki 1 jam menyusuri jalan setapak Motoyama. Seandainya Alex benar-benar datang menghampiriku, mungkin aku tak akan keberatan menunggu 1 jam lagi hingga ia benar-benar keluar dari kantornya. Kupastikan bahwa bingkisan yang kusayapkan untuknya ada di dalam tas. Saat di hotel, benda pertama yang aku masukkan ke dalam tas adalah bingkisan itu. Erina, kau mau kemana? Gerakanku mengobrak-abrik isi tas sembari berjalan dan seketika berhenti. Aku menoleh ke belakang dan mendapati Roy melangkah menyusulku. Kau hendak kemana? Ulang Roy, setelah berada di sampingku. Cuma jalan-jalan aja, jawabku pendek. Biar ku temani, aku tak ingin kau tersesat di kota ini. Roy, aku pernah berada di Kyoto selama 4 tahun. Apa aku lupa? Tanyaku dengan nada merajuk. Laki-laki berambut sedikit gondrong itu tertawa lebar sambil menjentik hidungku. Kami melanjutkan langkah menyusuri jalanan. Aku menyibukkan diri mengambil foto kuil Shimogamu Jinja dan Kamigamu Jinja. Aku punya banyak foto kedua kuil tua ini, namun aku tak pernah bosan. Semua yang ada di Kyoto adalah kenangan. Sama seperti ingatan tentang kebersamaan bersama Alex saat mengikuti berbagai festival budaya Jepang yang tak akan pernah pudar dari benakku. Bagiku, dia adalah ingatan terbaik. Satu hal yang belum pernah kami lalui bersama hanya menyaksikan perayaan Hanami, perayaan mekarnya bunga sakura, musim semi di Osaka. Aku tersenyum sambil membidik beberapa orang yang berjalan hilir mudik dengan cepat. Ya, kebanyakan orang-orang Jepang memang selalu berjalan dengan cepat seolah diburu-buru waktu. Baru saja kamera tepat mengarah pada seorang anak kecil yang menyeret anjing kecilnya, kamera mati tiba-tiba. Aku bersungut kesal, sementara Roy tertawa geli. Roy berkata, sepertinya akan lebih tepat dikatakan bahwa kasihmu adalah kamera itu, ucap Roy meledek. Seharusnya kamu bawa kameramu juga, gerutuku. Memorinya sudah penuh. Lalu aku menjawab lagi, kan kita bisa beli memori yang baru, sautku dengan cepat. Roy tertawa sambil mengacak-acak rambutku. Aku tahu ia ingin meledekku, tapi tak disangka dia mengeluarkan 2 baterai yang sudah dia siapkan untuk mengganti baterai kameraku. Dia sudah hafal, aku selalu lupa membawa baterai cadangan. Tak sengaja, pandanganku terantuk ke dalam sebuah toko pakaian. Ada seorang pria berwajah Eropa di antara keramaian toko. Tak perlu menyuruh laki-laki itu berbalik, karena aku sudah sangat mengenalnya. Alex Vergy. Dia benar-benar pria yang kutinggalkan beberapa tahun lalu. Dia yang selalu memanggilku Miss Vergy, sekalipun aku tidak pernah menganggap itu serius. Karena aku tahu, dia juga tidak seserius itu denganku. Tapi sebenarnya aku tidak pernah peduli. Bagiku, aku mencintainya, itu saja. Kau ingin membeli baju? Tegur Roy, melihatku hanya termangu di depan etalase toko. Aku tak kuasa menjawab. Seharusnya aku masuk ke dalam toko untuk menyapanya dan memberikan bingkisan di dalam tas. Sayangnya tidak bisa.
Seperti ini saja lututku terasa lemas. Aku tak akan kuat bertatap dengannya. Terlebih lagi saat melihatnya dia berciuman dengan seorang gadis Jepang yang sangat cantik. Gadis itu Fumizu Ayane. "Erina," tegur Roy dengan intonasi lebih rendah dari sebelumnya. "Roy, aku ingin melihat bunga sakura. Bisakah kita ke Osaka sekarang?" Pintaku berbalik menghadap Roy. Ya, tentu saja. Kau tak perlu menangis seperti ini, hanya agar aku membawamu ke Osaka, ucap Roy lembut sambil menghapus air mata di pipiku. "Iya, aku tahu," sahutku sambil meraih tangan Roy dan menariknya pergi. "Kau tidak ingin melihat bunga sakura di kuil Daikoji saja? Letaknya tidak jauh, ada di distrik Fushimi," saran Roy. Enggak, aku ingin melupakan Kyoto. Aku terlalu lama di kota ini. Seharusnya aku menghapus memori kota ini dari ingatanku. Aku juga harus menghapus semua foto dari kameraku, sahutku tanpa mengangkat kepala. "Hei, Erina, berhentilah," pinta Roy pelan-pelan menahan tanganku. Kuikuti permintaannya untuk menghentikan langkah. Ia membungkukkan sedikit badannya, kemudian tangannya menyeka rambut di wajahku. "Lihatlah aku. Apa kau juga ingin menghapus kebersamaan kita di kota ini?" Lalu aku menjawab, "Kau tetap teman sekelasku yang paling menjengkelkan, Roy," sahutku. "Ya, dan teman sekelasmu yang menjengkelkan ini telah menjadi tunanganmu saat ini. Jangan pernah menghapus memori tentang kita, atau nanti aku akan menghujani sejuta memori baru, sehingga kamu hanya mengingatku saja," kata Roy, lalu mengecup keningku sepintas. "Masa lalu tetap menjadi bagian dari dirimu. Kau tidak perlu menghapus memori lama hanya karena membencinya. Dendam yang ada dalam hatimu akan terus membayangi dan berpengaruh pada kepribadianmu." Aku mengangguk, mataku tertunduk menatap sepatu Roy. Rasanya menyedihkan, padahal keputusan sudah kuambil. Aku pernah memergoki Alex dan Ayane berpelukan di rumah Alex. Kala itu hanya amarah saja yang kurasakan, hingga meninggalkan Alex begitu saja tanpa mendengar alasannya. Lalu aku membuka hati untuk Roy, sahabat sesama mahasiswa dari Indonesia selama studi di Jepang dan Prancis. "Kau memang pandai sekali membuatku terpikat denganmu, Roy," cetusku. "Bagus. Aku membutuhkan itu untuk menggenggam tanganmu seperti ini." "Kau tahu apa artinya?" tanya Roy, menunjukkan tangan kananku yang sudah ada dalam genggamannya. Aku harus menyatukan langkah bersamamu," ucapku, lalu segera disambut oleh Roy. "Ya, sepanjang perjalanan hidup kita." Lalu Roy mengecup tanganku. Ku buat senyum favorit Roy di wajahku sembari menghapus air mata di pipi. Tunanganku itu balas tersenyum sambil memberi kode untuk menoleh. Ternyata Alex berdiri 4 meter dari kami. Mata hijaunya tepat terarah kepadaku. Roy berkata, "Kau boleh memberikan bingkisanmu sekarang jika kau mau," ucap Roy menunjuk tasku yang terbuka. Lalu Roy lanjut berkata, "Aku mengerti kedekatan kalian. Aku tak keberatan kau memberikan benda itu untuknya. Ingat, kau hanya bisa memberikan bingkisan itu saja, tidak termasuk ciuman di pipi.
bisik Roy, membuatku menahan senyum. Laki-laki ini lucu sekali saat sedang cemburu. Aku memang tak boleh membenci masa lalu, bukan? Sahutku sambil mengeluarkan bingkisan dari tas dan kuberikan pada Roy. Berikut selembar kartu undangan. Aku tahu kau ingin mengatakan sesuatu padanya, ucapku. Oh, memang, sahut Roy. Tangkas menerima kedua benda tersebut dari tanganku. Akan lebih mengesankan saat aku yang mengundangnya di pesta pernikahan kita. Lagi pula, bingkisan ini adalah untuk perayaan pertunangan kita. Tak ada bedanya jika aku atau kau yang memberikannya. Lanjutnya membuatku tersenyum. Kubiarkan Roy menggantikan tugasku menghampiri Alex. Aku memang tak akan tahan berdiri di depan laki-laki berdarah Belanda itu. Aku tak ingin terperangkap dalam mata hijaunya yang memukau. Roy lebih tahu apa yang harus dikatakan kepada Alex. Dia tahu jika aku tak akan punya nyali mengatakan pada Alex bahwa aku mengundangnya di pesta pernikahan kami. Roy bukan hanya sabar melihatku terperangkap dalam ketidakpastian dengan laki-laki yang aku sukai. Ia mengejarku bahkan hingga ke Perancis. Dia benar-benar tak ingin melewatkan sedetik pun kedipan dari mataku. Dia menahanku terus ada dalam retina matanya. Dia memilihku tanpa taburan janji manis atau syarat. Aku tahu, aku tidak salah memilih Roy. Aku mencintainya. Alex dan kota Kyoto biarlah tetap menjadi memori favoritku. The end. Cerita pendek, Old Memory.